Ini adalah bagian kecil sudut Kabupaten Cilacap, kabupaten terluas di Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di ujung selatan, sehingga tak heran jika wilayah Kabupaten Cilacap merupakan wilayah yang kental akan kemaritimannya. Siapa sangka, di kabupaten ini dulunya memiliki pengaruh penting atas insiden Perang Pasifik antara pihak Sekutu dan Jepang. Pertempuran selama bulan Februari 1942 sebenarnya banyak terjadi di Surabaya sebelum kemudian menyusul Tanjung Priok. Keadaan yang demikian menyebabkan semua kapal-kapal di perairan utara Jawa harus dialihkan ke pelabuhan Cilacap. Selain itu, pengevakuasian orang-orang Belanda juga harus segera dilakukan di sana. Dalam kondisi seperti itulah, pelabuhan Cilacap memainkan peran strategisnya sebagai tempat pengevakuasian orang-orang Belanda ke Australia dan wilayah sekutu lainnya. Hari-hari terakhir di bulan Februari 1942, Cilacap penuh sesak oleh pengungsi yang berdatangan dalam jumlah besar dari berbagai kota di Jawa. Sementara itu, pada 19 Februari 1942, kota Darwin di Australia bagian utara telah dibombardir oleh pesawat Jepang. Akibatnya, Darwin hancur, dan pelarian yang semula direncanakan dari Cilacap ke Darwin terpaksa dialihkan ke kota kecil bernama Brom di bagian barat Australia. Begitulah, pesawat-pesawat Zero Jepang kemudian mulai berkeliaran jalur pelarian antara Cilacap dan Brom. Menjauh sedikit dari peristiwa tersebut, Cilacap memiliki potensi besar atas berkah kemaritimannya. Sebagai salah satu daerah penangkap ikan bagian dari wilayah penangkapan perikanan negara Republik Indonesia. Guna mendukung potensi perikanan di Cilacap, dibangunlah Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap di Desa Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap merupakan satu-satunya pelabuhan perikanan samudra yang berada di pantai selatan Jawa, serta berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia yang dikenal memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup melimpah. Gagasan pembangunan Pelabuhan Perikanan Cilacap diawali sejak dekade tahun 1980-an oleh Direktorat Jenderal Perikanan dengan mengembangkan PPI Sentolok Kawat. Namun, rencana tersebut menemui hambatan karena lokasinya berdekatan dengan dermaga dan lalu lintas kapal tanker Pertamina. Hingga akhirnya, pada 14 Agustus 1989, diputuskan bahwa pembangunan Pelabuhan Perikanan Cilacap segera dilaksanakan dan ditunjuk Bappenas sebagai koordinator tim pelaksana serta Pertamina sebagai penyandang dana. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Cilacap dimulai tahun 1991 dan selesai pada tahun 1994. Uji coba operasional dilakukan pada 20 Mei 1994 sampai dengan 24 Mei 1995. Pada tanggal 18 November 1996, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Pada awalnya, status Pelabuhan Perikanan Cilacap ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Tipe B sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 16 Agustus 1995. Dalam perkembangannya, menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap Tipe A sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 14 April 2001. Sarana dan prasarana di PPS Cilacap diantaranya alur masuk seluas 68.130 meter persegi, kolam pelabuhan seluas 15,5 hektar, dermaga seluas 2.646 meter persegi, breakwater seluas 1.128 meter, revetment seluas 4.952 meter persegi, lahan industri seluas 12,7 hektar, lahan yang dimanfaatkan seluas 7,39 hektar, jalan sepanjang 16.565 meter, jembatan sepanjang 30 meter, dan drainase sepanjang 3.765 meter. Sementara komoditas unggulan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap diantaranya tuna, cakalang, udang, ikan layur,
dan berbagai jenis ikan lainnya.